hari yang berikut tanggal hari Kamis itu meminta kepada keterangan Dito Mahendra untuk hadir dengan apapun nanti akan didengar keterangannya di persidangan. Silakan, ada teman. Oke, Mas Surat ini diterima kapan, Pak? Tadi teman-teman media kan lihat bahwa surat ini diserahkan oleh penuntut umum di persidangan pada hari ini. Tetapi apakah saya tidak pasti surat ini diterima sejak kapan oleh penuntut umum, tapi diserahkan pada hari ini di persidangan kepada majelis hakim. Itu aja. Dia mungkin lagi sakit apa gitu. Kalau di dalam suratnya dia hanya menyatakan pasien dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah itu mulai tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan beberapa hari ke depan. Itu menurut keterangan rumah sakit. Yang masuknya sendiri? Kalau di sini tidak disebutkan dia masuknya, cuma disampaikan bahwa dirawat mulai tanggal 11 Desember. Itu aja. Dirawatnya sampai kapan? Di sini disebutkan sampai dengan beberapa hari kemudian. Kalau dari surat ya, saya jawabnya dari surat. Saya nggak tahu apakah mungkin nanti tanggal 15 masih tetap dirawat atau sakit, saya nggak pasti. Tapi di dalam surat keterangannya dijelaskan bahwa beberapa hari ke depan. Cuma tidak disebutkan berapa hari. Kalau tanggal 15 tidak bisa hadir kembali, akan Nah, untuk sementara saya belum bisa memberikan statement karena kita lihat tanggal 15 itu apakah Dito Mahendra bisa hadir atau tidak. Tapi yang pasti karena majelis sudah menetapkan di hari Kamis tanggal 15 Desember, artinya penuntut umum wajib menghadirkan. Nah, kita lihat alasannya apakah masih tetap sakit atau memang ada alasan lain. Kalau tidak hadir ya. Pak, dengan tidak datangnya Dito ini memperlambat sidang nggak sih Pak maksudnya? Sebenarnya ini kan hakim tadi saya sudah konfirmasi bahwa ini kan sesuai dengan kode kalender yang sudah ditentukan oleh majelis hakim. Jadi sidangnya memang sudah terjadwal seperti itu. Dan hari ini tidak hadir tanggal 15 sesuai dengan jadwal sudah ditentukan sebelumnya, berarti tetap harus dihadirkan. Yang mudah-mudahan saksi korban bisa hadir tanggal 15. Kita berdoa baik saja, mudah-mudahan yang bersangkutan sakit tidak sakit lagi dan bisa memberikan keterangan di persidangan. Itu aja. Konsekuensinya jika tidak hadir nanti dia kena tanggal 15. Saya tidak bisa mengatakan konsekuensi ya, artinya begini, kehadiran yang bersangkutan perlu didengar keterangannya karena yang bersangkutan adalah sebagai saksi pelapor dan saksi korban. Nah, untuk itu kita akan lihat. Nanti saya akan memberikan statement kalau misalnya beberapa hari kemudian nanti majelis akan memberikan putusan apakah ini akan keterangannya dibacakan atau tetap memanggil kembali, kita lihat ya. Saya tidak bisa memberikan statement sekarang. Lihat situasinya nanti yang realnya seperti apa nanti ya. Karena itu kewajiban penuntut umum yang menghadirkan ya. Batas toleransinya nih. Biasanya kalau toleransi kan sesuai dengan alasan. Karena ini kan memang alasannya sakit. Karena ini masuk di tanggal 11 Desember. Karena tidak disebutkan juga sampai tanggal berapa. Di sini disebutkan beberapa hari ke depan. Nah, majelis hakim cuma menetapkan sidang sampai dengan penetapan kode kalender sudah ditetapkan hari Kamis. Kita lihat hari Kamis apakah beliau masih sakit atau tidak. Kita lihat aja ya. Pak, tapi ini kan dalam surat tidak ada kejelasan mengenai sebelum sakit apa, dirawat sampai kapan gitu kan. Nanti ada demonstrasi untuk Jemputan paksa nggak Pak? Jemputan paksa Pak? melihat kebenaran ini. Jadi begini ya, sementara ini kan keterangan ini dibuat oleh orang yang ahli, yang tahu memang tentang keadaan kondisi sakit. Majelis hakim tidak bisa menilai tentang surat itu. Tetapi fakta dan realnya bahwa dari surat keterangan dari Rumah Sakit Pondok Indah menyatakan yang bersangkutan sakit. Nah, majelis hakim sampai dengan sidang hari ini harus berdasarkan pada alasan itu dulu. Ya, kita lihat. Kalau memang berpikirnya yang lain-lain saya tidak tahu, tapi saya tidak membuat statement seperti itu. Tapi yang pasti dengan alasan surat itu majelis hakim menyatakan ini tidak bisa dilanjutkan karena memang saksi korban yang harus didengar keterangannya yang pertama. Itu aja. Pak, kalau memang nanti Dito Mahendra hadir, akankah nanti pengamanan itu berbeda atau gimana Pak? Kalau sistem pengamanan kan saya sudah sampaikan kemarin, kita melihat situasi dan kondisinya. Kalau memang situasinya tidak terlalu mengkhawatirkan untuk keamanan baik untuk terdakwa dan korban sendiri, tidak masalah. Yang penting tidak mengganggu proses persidangan. Artinya kalau sudah mulai proses persidangan mulai terganggu oleh massa ataupun oleh siapapun, tentu pengamanan harus kita tambah. Ya. Sementara ini kita standar dulu. Pak, kabar isunya kan katanya para pihak awak media ada sedikit mau dihalang-halangi untuk peliputan nanti kalau Dito Mahendra hadir di persidangan. Nah, ini saya nggak tahu informasinya dari mana. Jadi begini, informasinya tolong teman-teman real dulu ya. Saya tidak bisa buat statement, tapi kan saya sudah sampaikan kepada teman-teman kalau ada hal-hal yang menghambat rekan-rekan teman pihak bekerja, sampaikan kepada kami sebagai humas, nanti kita mencari solusi yang seperti apa. Yang penting teman-teman juga bekerja sama untuk memperlancar proses persidangan. Sepanjang itu ada, saya jamin teman-teman tidak akan terhalang. Gitu aja, ya. Berarti ada jaminan Pak ya? Bukan jaminan, tapi yang pasti selama teman-teman tidak mengganggu proses persidangan, saya akan memberikan kemudahan. Itu aja, ya. Ya, artinya untuk rekan-rekan Ke depan. meliput yang aman ya, meliput yang. Ya.
Ada Pasti. jaminan dari pihak pengadilan untuk memberikan akses. Ya, sementara ini saya baru bisa menyatakan statement bahwa teman-teman diutamakan. Itu dulu ya, untuk meliput sepanjang tidak mengganggu proses persidangan atau sepanjang majelis hakim mempunyai kebijakan lain. Misalnya tidak boleh meliput atau apa, nanti kita lihat ya. Kalau ada memang- yang pihak mau menghalang-halangi gimana Pak? ya sementara ini saudara bisa lapor ke kami dulu sebagai humas. Kan kita lihat dulu siapa yang menghalangi, apa tujuan motifnya apa. Kan teman-teman media kan sifatnya kan bebas. Membuat yang penting tidak mengganggu proses persidangan. Itu aja. Sepanjang mengikuti aturan, tidak mengganggu proses persidangan, kita tidak masalah, ya. Kita bekerja sama, gitu aja. Ada lagi? Sudah? Cukup ya? Sidang jam berapa Kamis? Tapi satu teman-teman saya minta ya, teman-teman karena ini media saya juga sampaikan begini. Kami sudah melalui koordinasi dengan kepolisian dan pihak kejaksaan. Sedapat mungkin karena ini sudah ada semacam rule ya, tidak meminta statement siapapun di persidangan. Ya, kalaupun mau setelah itu. Ya, kita sepakati dulu itu ya, supaya prosesnya cepat. Ya. Saya khawatir kalau seperti terjadi misalnya statement di luar persidangan, nanti kita kan saya juga ada kontrol kan, saya juga khawatir nanti teman-teman malah mendapatkan berita yang tidak baik. Nah untuk itu konfirmasinya ke kami sebagai humas supaya kita sama-sama seimbang. Oke ya, kami tidak menghalangi, pokoknya sip. Ya.